Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah subbab jarak titik ke bidang. Untuk mencari informasi dan mencermati jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3, mari kita lihat tabel berikut. Jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Yang pertama, kubus ABCD EFGH, maka jarak titik B dengan bidang DCHG, jadi jarak titik B ke DCHG tentu adalah ruas garis BC, karena ini yang tegak lurus. Jadi tentu adalah ruas garis BC. Ini adalah jarak titik B ke bidang DCHG adalah ruas garis BC. Yang kedua, ini adalah balok KLMN OPQR. Jarak titik K ke bidang MN RQ, jadi ini bidang MN RQ yang di belakang, tentu adalah jaraknya yang mewakili adalah ruas garis KN yang ini, karena dia tegak lurus. Yang ketiga, masih balok, tapi ini adalah balok ABCD EFGH. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik H dengan bidang ABFE, dengan bidang ABFE. Ini bidang. Maka tentu adalah jaraknya tentu yang mewakili adalah ruas garis HE atau EH. Kemudian berikutnya lagi, jarak antara titik C berikutnya, ini yang di masing-masing di bawahnya, kembali ke kubus ABCD EFGH. Jarak antara titik C, yang ini titik C, dengan bidang ADHE, atau saya clearkan dulu semua. Jadi jarak antara titik C dengan ADHE, maka tentu adalah ruas garis DC atau CD. DC atau CD. Yang berikutnya, ini lagi jarak antara titik O dengan bidang LM KP, ini LM KP, maka tentu adalah ruas garis OP. Ini adalah jaraknya. Kemudian berikutnya yang ketiga, balok ABCD EFGH, jarak antara titik C dengan bidang EFGH yang di atas ini, maka tentu adalah ruas garis CG. Ini adalah jaraknya ruas garis CG. Jadi
Dari kegiatan mengamati ini ada tiga bangun ruang, tetapi tadi ada 6 penjelasannya. Maka jarak antara titik A dengan sebuah panjang garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang alas. Jadi semuanya yang tegak lurus dengan bidang itu. Ini tadi titik O ke bidang LMQP, maka ini adalah tegak lurus. Dia tegak lurus, membentuk sudut siku-siku di sini. Ini juga demikian, maka dia akan membentuk sudut siku-siku di sini. Ini juga. Itu adalah jarak antara titik ke bidang. Sekarang, ada masalahnya. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk adalah 4 cm. Titik A, F, G, dan D. A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Jadi dari titik B nanti ini kita akan tarik garis tegak lurus. Alternatif penyelesaiannya, maka tentu kita tarik garis tegak lurus ke bidang AFGD. Kemudian kita perhatikan BT ini kita bantu dengan titik T. BT yang ini titik B dan ini adalah titik T. Ini adalah merupakan ruas garis jarak antara titik B terhadap bidang AFGD. Kita pahami bersama AF ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu rumusnya adalah A akar 2. Jadi A akar 2. A ini adalah panjang rusuknya. Panjang rusuknya dalam soal ini adalah 4. Maka ditulislah 4 akar 2. Akar 2-nya tetap mengikut. Kemudian dipahami juga AT itu adalah setengah dari AF. Jadi AT itu adalah 1/2 dari AF. AF-nya adalah 4 akar 2. Jadi ini adalah 4 akar 2. Maka lanjut, ini kita perkalikan 1 kali 4, 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Karena BT ini tegak lurus dengan AFGD, ini BT tegak lurus dengan AFGD, maka segitiga ATB, ini ATB, adalah siku-siku di T. Siku-siku di T. Sekarang kita ingin mencari BT-nya. BT sama dengan, berarti ini adalah sisi pendek, ini adalah sisi terpanjang karena depannya sudut siku-siku. Jadi AB ini adalah sisi terpanjang untuk segitiga ATB. Berarti AB pangkat 2 dikurang AT pangkat 2. AB-nya tiada lain adalah 4, jadi 4 pangkat 2 dikurang AT-nya adalah, ini dipahami tadi AT 2 akar 2. Jadi 2 akar 2 berpangkat 2. 4 pangkat 2 nilainya adalah 16. 2 berpangkat 2, 4. Akar 2 berpangkat 2 adalah 2. Lanjut, 16 dikurang 4 kali 2, 8. 16 dikurang 8, 8. Kemudian ini bukan merupakan bentuk akar yang sederhana. Kita sederhanakan. Mencari kuadrat murni. Yang termasuk kuadrat murni adalah hasil kali bilangan itu sendiri. 2 kali 2 adalah 4. 3 kali 2 adalah 9. 4 kali 2 adalah 6. 4 kali 4 adalah 16. 5 kali 5 adalah 25.
Jadi kuadrat murni itu adalah 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Akar 8 yang bisa membagi kuadrat murni ini adalah 4. Jadi 4 dikali 2. 4 dikali 2 kita pisahkan menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu adalah 2, akar 2 tetap. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Jarak antara titik B ke bidang AFGD adalah ruas garis BT, yakni sama dengan 2 akar 2. Pindah ke masalah 19. Diberikan 5 TABCD dengan alas persegi. Jadi dengan alas perseginya, jadi ini berbentuk persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC. Jadi ini diagonal sisi AC ada titik O. Dan BD, ini adalah titik O. Jika AB, BC, CD, dan AD adalah 6 cm. Dan diketahui juga TA, TB, TC, dan TD masing-masing adalah panjangnya 3 akar 6 cm. Tinggi limas yakni dari T ke O itu adalah 6 cm. Berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Ini yang ditanyakan, O ke TBC. Kita coba jawab. Untuk menentukan jarak antara titik O ke TBC, dibuat ruas garis OP. Ini ruas garis OP. Kemudian OP ini sejajar dengan AB. Jadi ini sejajar AB, sejajar juga dengan CD. Karena dia sejajar dan pas pertengahannya ini, berarti OP ini adalah 1/2 AB. OP 1/2 AB. 1/2 dikali. AB-nya tadi adalah 6. Jadi 1/2 kali 6. 1 dikali 6, 6. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3 cm. TO-nya adalah tadi tingginya 6 cm. Kemudian kita bantu lagi. Ini ada sebuah misal titik Q. Titik Q itu terletak pada bidang TBC. Titik Q terletak pada TP. Jadi ini juga terletak pada ruas garis TP. TP terletak pada bidang TBC. Dan OQ tegak lurus TP. Jadi ini membentuk sudut siku-siku di sini. Jadi harus tegak lurus. Jadi jarak antara titik O ke bidang TBC itu adalah ruas garis OQ. OQ. Untuk pertama, kita akan cari dulu panjang dari TP. Ini panjang TP. Tentu adalah siku-siku di O. Jadi kita perhatikan segitiga TOP. TOP. Berarti TP sama dengan akar OT berpangkat 2 ditambah OP berpangkat 2. TO atau OT berpangkat 2 ditambah OP berpangkat 2. Karena ini TP adalah sisi terpanjang dari segitiga TOP karena di depannya sudut siku-siku. Kalau sisi terpanjang berarti dia tambah. OT berpangkat 2 ditambah OP berpangkat 2. TO-nya adalah 6.
TP sama dengan akar TO berpangkat 2 ditambah OP berpangkat 2. TO-nya adalah 6 pangkat 2, OP-nya tadi adalah 3. Jadi 3 berpangkat 2. 36 tambah 9, 45. Akar 45 ini masih bisa disederhanakan dengan mencari kuadrat murninya. Kuadrat murninya adalah 45 itu tidak bisa dibagi 4. Jadi kita pindah lagi ke 9. Bisa enggak? Ternyata bisa. 45 itu bisa dibagi 9. Jadi 9 dikali 5. Akar 9 dikali akar 5. Akar 9 tiada lain adalah 3. 3 akar 5. Jadi kita sudah dapatkan TO-nya adalah 6, OP-nya adalah 3, TP-nya adalah 3 akar 5. Lanjut, untuk mendapatkan TP menggunakan perbandingan luas segitiga. Untuk mendapatkan OKI, mohon maaf bukan TP, tapi OKI, menggunakan perbandingan luas segitiga. Yang pertama, jadi yang diperhatikan hanya segitiga TOP, siku-siku di O. TP sebagai alas, jadi TP sebagai alas, dengan OP juga sebagai alas. Yang pertama, kita perhatikan TP-nya sebagai alas. Pada saat TP sebagai alas, maka tentu adalah 1/2 alasnya adalah TP, tingginya adalah OKI. Jadi ini 1/2 TP dikali OKI. Berikutnya, OP-nya sebagai alas. Ini sebagai alas. 1/2 alas, jadi 1/2 OP kali tinggi. Kemudian 1/2 dengan 1/2 saling membagi. Jadi sisa TP kali OKI sama dengan OP dikali OT. Karena OKI yang kita mau cari, maka TP dipindahkan ke ruas sebelah. Kalau kita katakan kali, berarti lawannya adalah bagi. Maka OKI sama dengan OP kali OT dibagi dengan TP. OP-nya tadi adalah 3. Jadi ini adalah 3. Kemudian OT-nya adalah 6 cm. Kemudian TP-nya yang kita dapat tadi adalah 3 akar 5. Yang ini. 3 akar 5. 3 dibagi 3 saling membagi. Berarti sisa 6 per akar 5. Pelajaran kelas 10-nya merasionalkan penyebut. Merasionalkan artinya penyebut itu tidak memuat lagi bentuk akar. Maka salah satu caranya adalah mengalihkan akar itu sendiri. Jadi kalau di bawah dikali dengan akar 5, maka tentu juga di atas dikali dengan akar 5. Pembilanya juga dikali dengan akar 5. Jadi ini artinya mengubah bentuk tetapi nilainya tetap sama. Ini kan nilainya adalah 1. Lanjut, 6 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 adalah akar 25. Akar 25 nilainya adalah 5. Ini hasilnya. Agar akarnya terpisah dengan koefisiennya, maka menjadi 6/5 akar 5.